Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali pada channel kami Sunset Solution. Pagi ini bersama Bang Sunset akan menjelaskan tentang fakta yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat, yaitu tentang membeli kendaraan bermotor surat sebelah istilahnya, ya, yaitu STNK saja. Ini dapat kita lihat baik yang menjualnya maupun yang belinya banyak sekali di media sosial, ya. Kita dengar motor STNK saja. Nah, sampai mobil juga ada, mobil yang STNK saja. Bagaimana cara membelinya atau apa dampak hukum terhadap kita membelinya? Nah, ini yang perlu kita sikapi, ya. Bolehkah atau tidak kita membeli motor dengan surat STNK saja? Nah, yang pertama yang perlu kita kaji lagi tentang akibat dampak hukumnya, ya, kita membeli motor atau kendaraan mobil dengan STNK saja. Nah, ini banyak sekali yang melakukan ini. Nah, motor ini atau kendaraan mobil ini bisa jadi sumbernya bisa jadi secara legal, ya, atau leasing, kendaraan leasing yang menunggak, ya, atau dijual ke tempat lain, ya, sehingga pihak leasing susah sekali untuk melakukan pencarian terhadap motor tersebut atau kendaraan tersebut. Yang kedua, bisa jadi motor tersebut atau kendaraan tersebut BPKB-nya hilang, ya, atau terbakar dan sebagainya, sehingga hanya ada STNK saja. Nah, yang ketiga, ada kemungkinan kendaraan ini adalah kendaraan yang tersangkut masalah pidana atau pencurian maupun penggelapan, ya. Ini bisa saja terjadi. Nah, umpama kita mempunyai kendaraan mobil, ya, dipinjam oleh teman dan dibawa kabur, sedangkan STNK berada pada mobil tersebut. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Apakah perlu kita beli atau tidak kendaraan seperti ini? Pada prinsipnya kendaraan tersebut sah-sah saja kita miliki, ya. Kita miliki karena ini barang bergerak yang memiliki surat, ya. Nah, yang pertama yang perlu kita kaji, sepanjang kendaraan itu tidak tersangkut masalah pidana, ya, ada kasusnya. Nah, sah-sah saja kita menggunakan sepanjang tidak bertemu dengan masalah hukum. Umpama kendaraan tersebut melewati jalan raya, ya. Jalan raya apabila kita tidak memiliki surat atau STNK, tentu kendaraannya ditahan oleh polisi, ya. Kedua, apabila kena razia di jalan, motor tersebut merupakan suatu tindak pidana atau motor tersebut ada laporan tindak pidana sedang dicari oleh polisi, maka kita termasuk salah satu penadah, ya. Dalam hal ini penadah, ya. Bisa saja motor itu ada STNK-nya atau kendaraan itu ada STNK-nya, tapi hasil dari curian maupun penggelapan. Tentu semua ini berdampak secara hukum bagi kita, baik dampaknya terhadap saat pembayaran pajaknya, ya. Pajaknya saat penggantian STNK, ya. STNK saat 1 kali 5 tahun kita mesti melakukan penggantian STNK. Nah, saat ini kan diperlukan BPKB, ya. Di sini tentu kita tidak dapat melakukan perpanjangan STNK. Nah, yang kedua adalah apabila motor ini merupakan suatu barang bukti tindak pidana, ya. Nah, tentu kita mesti siap juga bertanggung jawab, ya, terhadap kasus penadahan terhadap barang curian. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali. Di samping itu, pertanyaan teman kita tadi bahwa motor yang memiliki hanya STNK saja, bisakah diterbitkan BPKB-nya? Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang satu ilegal, umpamanya barang curian, yang satu kehilangan BPKB, misalnya kehilangan kecurian ataupun kebakaran atau tercecer dan sebagainya. Ini mesti
ada laporan polisinya, BPKB-nya hilang. Ini harus dibuktikan dengan laporan pada pihak kepolisian. Nah, ini yang seperti ini mesti ada surat keterangan dan dapat diterbitkan di BPKB-nya atas penelitian polisi, yaitu di kantor Samsat atas bukti-bukti fakta yang terjadi. Akan tetapi bagi yang tidak ada bukti ini tentu tidak bisa, karena tidak ada keterangan yang jelas, apalagi kendaraan tersebut menyangkut tersangkut kasus hukum umpamanya, ini sangatlah tidak bisa. Jadi saran kami agar bagi rekan-rekan yang mau membeli kendaraan bermotor yang hanya STNK saja, pikir-pikir dulu ya, lihat dulu faktanya terhadap kendaraan tersebut. Nah, biasanya kendaraan yang STNK ini adalah harganya sangat miring sekali ya, baik yang ada unsur pidananya maupun yang kehilangan BPKB. Nah, sekian dari Bang Sunset pagi ini ya. Sampai ketemu lagi pada tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.